pertanyaan netizen bahwa Kiai Subro itu dukun cabul atau Kiai cabul. Itu gimana menurut pendapat Anda? Itu benar-benar cabul atau gimana? Bisa kita berdirikan, yang penting dengan mungkin dengan bantuan Gijabar atau gus-gus yang lain meyakinkan masyarakat bahwa saya ini kan sudah bertobat. Itu berapa lama Anda menimba ilmu yang seperti itu berapa lama? Wah, itu bertahun-tahun, itu bertapa itu ya. Itu bertapa, itu tidak mudah memang mempelajari hal seperti itu. Puasa juga. Puasa, karena pada dasarnya saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kekhilafan dan keliru saya sengaja atau tidak. Saya mohon maaf seagung-agungnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Padepokan Ilmu Hikmah, malam hari ini kita sempat mengambil sebentar, pinjam sebentar, karena tadi sempat kalah ya. Kita culik sebentar Kiai Subro, kita tanya-tanya latar belakang dan sejarahnya beliau sampai terjadi seperti ini, karena kita lihat tadi sudah kalah dan ternyata di balik ini semua ada seseorang atau seorang guru yang memang berperan kejadian yang sudah terjadi seperti Hindu ini. Gimana ceritanya? Yuk kita simak, kita tanya ya Subro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik dan sehat. Alhamdulillah. Sekarang sudah agak slow ya, slow, agak relax ya, karena secara peperangan sudah mengakui kalah. Ya, secara action kalah. Itu gimana ceritanya? Soalnya netizen ini semua bertanya, bahkan menghakimi Kiai Subro karena keilmuan Kiai Subro dan pengobatan yang menyimpang. Ini sejarahnya si Hindun itu seperti apa, Kiai? Sebenarnya si Hindun itu dulu waktu zaman sahabat saya Gijabar. Ya, ayahnya si Hindun, Hindun. ya betul sekali.
Nah, mendengar bahwa kesaktian saya sebagai Ki Supro kan sangat terkenal. Ya. Nah, beliau itu mendengar bahwa di sana ada seorang guru yang sakti bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi dia membuka pengobatan alternatif dengan kesaktiannya. Dulu dia aja bisa sembuh. Ya. Nah, dari situ Ki Jabar ini penasaran karena anaknya sakit. Ya. Nah, ini akhirnya dibawalah sama keluarganya Ke Padepokan ke Padepokan Ki Supro. saya, ya, Ya. untuk satu silaturahmi, kedua ternyata ini sahabat saya sendiri yang jadi akhirnya dia minta tolong untuk diobati anaknya itu. Begitu saya obati dan alhamdulillah bisa sembuh. Tapi anehnya si Indon ini tidak ingat sama keluarganya. Oh, gitu. Itu pengobatan itu secara apa? Secara medis atau non medis? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, jadi ada medis dan non medis. Sehingga kalau kita bicara masalah medis, masyarakat mungkin nggak percaya. Iya. Karena apa? Makanya saya bilang ada medis dan non medis. Ya. Nah, dari non medis ini Indon ini sembuh tapi tidak ingat sama keluarganya. Nah, dari situlah keluarganya marah besar sama Padepokan alternatif saya ini, sehingga memfitnah saya, menganggap saya yang cabul, yang sesat. Akhirnya di situ timbul permusuhan. Betul sekali, gitu loh. Jadi terjadi suatu kesalahpahaman, gitu. Dari keyakinan ternyata dia melihat kesaktian saya itu sudah berbeda dengan keyakinannya dia, Iya. gitu loh. Akhirnya Jadi karena ini itu setelah sembuh terus ada kelainan. betul Itu sekali. kelainan itu karena apa? Karena gangguan gaib juga. Atau sampean yang mengganggu itu atau siapa tuh? Kira-kira? Atau ada gaib yang datang? Betulnya bukan saya. Non medis, non teknisnya itu, non medis itu kita isi. Kita isi. Ya, ya, ya. Kita isi bagaimana caranya, karena menurut kesaktian kan. Jadi biar tahu dia, gitu. Karena ada sedikit kecemburuan atau iri saya sama dia itu loh. Nah, dari situ saya mencoba setinggi mana kehebatannya Ki Jabar itu dengan perantara Si Hindu. si Indon anaknya ini, sehingga terjadi persisian terus, gitu. Jadi karena ada perselisihan itu terus melebar, Ya, akhirnya banyak orang-orang atau santri-santri yang ingin masuk ke Padepokan saya, gitu. menjadi murid. Dan masyarakat sendiri melihat kehebatan saya, tingginya ilmu saya, akhirnya penasaran dan Penasaran. mencoba berobat ke sana, gitu. Dan di situ Kiai Supro ini terkenal dermawan. Itu memang benar. Ya, memang dibilang benar juga dibilang kita mencari simpati. Oh gitu ya. Memang triknya seperti itu ya. Iya, betul. Karena apa? Bagaimanapun banyak dari aliran lurus, ibaratnya kan dari kiai yang lain melihat kita itu tidak sejalan dengan apa yang diajarkan beliau-beliau itu, gitu. Sehingga mereka makanya sakti mungkin sakti. Nah, dia penasaran, ingin mencoba mencari solusi apa sih benar kehebatannya apa. Banyak yang mencoba, ternyata memang benar hebat. Tapi secara pengobatannya, makanya saya itu kadang-kadang bingung. Yang dipermasalahkan ini pengobatannya atau apa? Makanya saya bilang ini teknis dan non teknis, kan gitu. Karena situ ada permusuhan yang berlarut, akhirnya sampai juga sebagai manusia biasa Betul. tersulut emosinya juga. Terus terang memang iya, betul. Karena apa? Satu,
fitnah-fitnahan dan perusakan-perusakan padepokan itu. Gitu. Perusakan padepokan dan fitnah-fitnah ya. Fitnah itu, sehingga kan bagaimanapun sesabar saya, sesakti saya, yang namanya manusia, ya, itu kan pasti ada rasa emosi, rasa marah. Nah, ada begitu saya emosi itu terbongkar lah. Terus ada informasi seperti yang sudah kita dengar, setiap pasien itu kalau sembuh harus bersujud. Itu pencitraan atau memang benar? Ya, itu kalau saya pribadi memang sebagai pencitraan agar masyarakat itu betul-betul mengagungkan saya, karena saya mengucapkan dia supaya mendapatkan berkah dari saya, gitu loh. Hidupnya dia, kalau dia bisa sembuh dari saya, dia bisa mendapatkan berkah yang berlimpah-limpah, hidupannya makmur. Nah, dengan seperti itu saya membuat itu trik-trik seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Untuk menarik simpatisan juga ya. Simpatisan juga. Akhirnya saya, iya, akhirnya ya bagaimanapun santai-santai saya suruh itu bagi yang tidak mampu. Nah, semakin yakin masyarakat, kan itu sudah umum lah istilahnya kalau di masyarakat di negara manapun, untuk ingin memajukan, untuk memuliakan orang, ingin mencari ketenaran, mencari reputasi apapun bentuknya, punya trik sendiri. Seperti itu gitu. Terus kalau ada pasien perempuan, contohnya Hindu ini kan juga lama di rumah sakit atau bertahan di sana, itu gimana itu ceritanya? Kan juga banyak masyarakat yang mencurigai bahwa sampean itu juga cabul. Masyarakat itu di kehidupan masyarakat kita ya, pada dasarnya memang kan selalu penasaran, selalu ingin mengetahui hal-hal yang aneh. Dalam hal aneh seperti gini, ada pasien, jangankan tidur di sini, pasien masuk di kamar itu kan orang curiga, bahkan tidak sesuai dengan aturan ajaran atau sesuai agama kan gitu. Nah, dari situ banyak masyarakat yang ingin penasaran, tapi kan tidak berani, karena takut dengan kesaktian saya. Saya ludahi aja banyak yang sakitan terkapan gitu. Makanya, dari situlah makanya beliau hanya bisa pasrah, dalam artian seperti santri apapun bentuknya, kan nggak berani. Hanya dengan saya ucapkan, memang seperti itulah trik-trik yang kita lakukan itu. Jadi siapapun yang berani, karena dia tidak mengetahui ya, atau tidak berani, karena dia masyarakat kecil, masyarakat yang tahunya minta tolong, bahkan kita beri sedekah. Makanya seperti itu, semakin dia yakin bahwa itu benar, nggak apa-apa kan gitu, kan gitu loh. Ya tapi khusus ya di tempat saya itu. Ini kan kejadian ini kan jenengan sudah kalah. Ya. Terus ilmu yang Anda dapatkan itu kan juga luar biasa. Iya, betul. Ada ilmu putih tapi didominasi dengan ilmu hitam. Betul. Apakah ilmu hitam itu juga untuk mempengaruhi pasien-pasien itu, juga untuk menyembuhkan? Salah satunya seperti itu. Makanya tadi kan bilang medis dan non medis. Ya. Yang putihnya kita secara medisnya seperti itu. Nah, non medisnya itu kalau aku tidak punya ilmu hitam kan nggak mungkin. Ya, tapi tetap apabila saya tidak mampu, saya tetap minta pertolongan. Tapi orang masyarakat dan santri-santri tidak mengetahui, gitu. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya saya bilang non medis dan medis, gitu. Nah, dari situ masyarakat bisa biar mengetahui, gitu. Terus ini kan banyak dari pertanyaan netizen bahwa Kiai Subro itu dukun cabul, Kiai cabul. Itu gimana menurut pendapat Anda? Itu benar-benar
cabul atau gimana? Kalau menurut saya cabul itu ya hanya istilah aja. Iya. Karena salah satu murid dedam saya, katakan seperti yang saya sandra dengan dalih seperti itu tadi, dia tidak ingat sama keluarganya. Jadi saya penjarakan. Maaf ya, masa tega sih. Itu kan putrinya teman sendiri, kan gitu. Masa kita buat apa namanya merusak sedendam-dendamnya, semarah-marahnya. Saya nggak mungkin menghancurkan masa depannya anak yang masih belia dan sebagai sahabat saya, anak sebagai sahabat saya gitu loh. Namun saya itu dendamnya sama orang tuanya, bukan sama anak. Makanya anaknya cuma saya bikin itu lupa aja. Intinya dikasih pelajaran ya. Nah, intinya seperti itu. Saya hanya mengasih pelajaran yang bapaknya supaya melalui anaknya kita. Gitu. Nah, perkara masyarakat bilang atau Pak Yai yang lainnya bilang cabul apa, ya monggo lah. Yang penting saya insya Allah tidak melakukan hal seperti itu. Jadi biar mengerti. Jadi biar saya itu memberikan pelajaran. Gitu. Jadi pelajarannya gimana supaya orang tuanya itu, kalau saya pukul jelas dia kesakitan, tapi kalau sakit hati kan sulit. Bahkan Kiai Jabar juga terluka ya gitu, terluka parah karena dia tidak memahami. Ya marah itu karena emosi, karena marah. Ya sudah, saya hanya bertahan gini aja, dia nyerang sudah gitu. Terus sebenarnya sosok karakter jenengan itu kan seorang kiai. Ya. Seorang kiai. Kenapa kok pakai ilmu hitam juga gitu? Karena dari deteksi-deteksi yang sudah kita lalui, semua teman-teman sudah kita lalui, guru-guru kita juga terbukti ada ilmu hitam yang mempengaruhi hindunnya. Mungkin pasien lain itu seperti apa? Menurut jenengan seperti apa? Itu ya mungkin sekarang sampan sudah sedikit sadar karena ada sudah kalah. Ya enggak masalah. Terus untuk ilmu hitam itu kenapa sampan lakukan itu? Terus dapat dari mana itu? Sebetulnya kan satu, mengetahui sebenarnya pada dasarnya ini tidak pakai ilmu hitam. Pada dasarnya mengingat waktu Ki Jabar datang ke rumah membawa anaknya, akhirnya saya menemui guru bahwa tolong anak ini dimasukin hal-hal yang sifatnya lupa sama keluarganya, tapi seolah-olah saya yang mengerjakan. Seperti itu. Nah, jadi beliau-beliau pakai yang lain itu kan juga tidak tahu, gitu loh, ya kan? Ya, tidak mengetahui dan tidak mengerti, sehingga saya yang berbuat atau menyuruh berarti saya yang tanggung jawab, kan gitu. Nah, dengan konsekuensi saya harus dikatakan yang cabul atau yang sesat, ya, katakan yang pokoknya yang nggak enak dengar lah, istilahnya seperti itu. Berapa lama sampean sudah buka praktek pengobatan alternatif itu? Sebetulnya udah lama ya. Cuma baru-baru ini viral ya? Ya, baru-baru ini viral hanya gara-gara sahabat saya Ki Jabar ini. Pada dasarnya masyarakat umum itu mengetahui di sana. Cuma ya sebatas masyarakat. Jadi biar artinya karena Kiai Jabar ini mungkin nggak terima anaknya seperti itu dan bikin fitnah, akhirnya timbul permusuhan. Dan poinnya di situ, permusuhan jenengan itu memang luar biasa karena itu juga sama buat alat ini. Ya. Diperalat untuk menyadarkan atau ngasih pelajaran. Ngasih pelajaran sama orang tuanya, kan gitu. Gitu. Jadi pada dasarnya saya itu tidak setenar sebelum Ki Jabar datang dan teman-temannya itu.
hanya karena beliau-beliau itu akhirnya semua kiai mengetahui, mendengar bahwa di sana itu ada kiai sakti tapi tersesat. Nah, gitu. Nah, tapi sebelumnya landai-landai aja, rileks, santai, aman-aman aja, tidak ada yang iri. Karena apa? Satu, banyak masyarakat yang minta tolong. Sebenarnya sebelum Anda itu sama Ki Jabar ada permusuhan, sebenarnya baik-baik saja. Baik-baik aja, pengobatannya biar baik saja. Dan masyarakat yang dengan saya yakin-yakinnya tidak ada masalah gitu. Yang namanya pengobatan alternatif kan gitu. Justru yang saya pikir harusnya kan seperti, ya maaf ya, seperti dokter yang protes. Tapi ini malah Pak Kiai. Jadi yang diprotes bukan alternatif saya, tapi cara saya, kesadaran saya, atau ajaran-ajaran saya itu, atau ucapan-ucapan saya dari Ki Jabar itu. Saya kan bilang, karena saya kok bisa gini, padahal yang lainnya kan sembuh biasa kan gitu. Nyatanya nggak ada yang kembali, bahkan bersyukur. Cuma untuk meyakinkan dari Ki Jabar itu apa ada santri ini harus saya ingatkan itu, kalau Ki Jabar dan teman-teman datang ke sini nggak boleh masuk, kalau ada pasien suruh lihat aja itu pengobatnya, cium kaki saya. Nah itu kan kesombongan saya, keangkuhan saya. Dari situ biar melihat gitu loh, pada dasarnya tidak seperti itu gitu loh. Hanya karena ngasih pelajaran gitu loh. Tapi karena mungkin ya ngasih pelajaran ya istilahnya kembali kesenangan atau apa asik kepuasan. Kan? Kepuasan itu asik, senang ya, berlanjut akhirnya sampai bertarung sampai seperti ini, bertarung sama Ki Jabar dan teman-temannya. Saya tertarik tadi Anda untuk mengkondisikan Indun seperti itu Anda minta pertolongan sama guru. Iya betul sekali. Itu kalau boleh tahu, dengan gurunya dari timur. Ya. Itu memang luar biasa. Luar biasa. Dan sampai dulu sempat belajar di sana itu bertahun-tahun. Padepokan. Iya, bertahun-tahun juga, lama. Iya. Makanya kan waktu Ki Jabar, waktu tenar kan saya nggak ada. Akhirnya yang terkenal kan Ki Jabar itu. Begitu saya dengar, karena ada suatu permasalahan yang belum terselesaikan dengan dia waktu itu, nah, akhirnya saya buka itu. Ya istilahnya kalau orang bilang, cuma saya diam-diam. Saya bagaimana caranya bisa menyembuhkan semua orang sakit bisa sembuh, kan gitu. Nah, dari situ saya dibantu dari guru-guru saya. Apabila ada kesulitan, guru saya yang turun, gitu. Nah, dari situ sampai terkenal dan terdengar dengan si Ki Jabar. Akhirnya datanglah dia, sehingga timbul suatu perselisihan itu. Permusuhan yang luar biasa. Yang dulu akhirnya terbuka lagi lah, kan gitu. Kira-kira nanti kalau ada pertemuan sama Kiai Jabar ini gimana nih? Anda sudah bisa memaafkan apa enggak dengan kejadian ini? Kan sampai kita kalah nih. Iya. Dan Kiai Jabar juga minta bantuan sama Gus Idris dan Mas Karya. Ini gimana ke depannya? Jenengan ini kembali ke jalan yang benar atau tidak mengganggu pasien atau sejenis Hindun ini untuk minta tolong kepada gurunya atau gimana? Apa masih tetap akan melakukan seperti itu? Gimana? Ini kalau ini pada dasarnya sih, karena kalau saya mengakui kekalahan saya, maunya sih sudah pelajaran Indon ini sudah cukup lah, maksud saya gitu. Nggak tahu nanti guru saya. Ya jelas nggak terima gurunya kalau karena sampai paling enggak kan ini kan sudah ditaklukkan. Iya. Ya, karena itu, karena saya sudah ditaklukkan. Dan Hindun juga lari. Betul. Nah ini kan nanti saya bisa mencari Hindun dengan bantuan guru. Ini gimana? Karena saya sudah kalah dengan Gus Idris, dan Ki Jabar, nanti teman-temannya gimana guru? Nah, gitu loh. Tapi kalau pada dasarnya
saya sudah cukup loh untuk kasih pelajaran sahabat saya itu gitu loh. Ya cuman yang kita Pikirkan. pikir dan teman-teman atau masyarakat yang lain itu ada konteks bahwa setelah sembuh si pasien itu bersujud mencium kaki. Nah, ini referensi dari mana ya? Nah itu makanya dari awal tadi kan sudah saya katakan untuk meyakinkan, karena di depannya Ki Jabar dan teman-temannya sekalian biar tahu kesaktian saya gitu loh. Nah, kalau tidak ada beliau-beliau ya enjoy aja. Enjoy aja ya. Ya. Seperti sebenarnya Anda sebelum kejadian si Hindun ini ya biasa-biasa aja, pasien datang dibati Ya, selesai. nggak ada masalah. Cuman memang Hindun ini anda kendalikan lewat bantuan guru Guru Anda betul. untuk membuat jerak pelajaran kepada Kiai Jabar. Betul sekali itu. Intinya seperti itu. Dan untuk kedepannya ini Anda gimana? Mau tetap membuka padepokan atau pengobatan alternatif apa gimana ini? Kalau memang masyarakat masih yakin ya dengan kepercayaan saya, tapi tidak seperti itu. Oh gitu ya. Ya, insya Allah bisa kita berdirikan. Yang penting dengan mungkin dengan bantuan Ki Jabar atau gus-gus yang lain meyakinkan masyarakat bahwa saya ini kan sudah bertobat kan gitu. Kan gitu. Jadi dari situ masyarakat tidak sanksi atau ragu atau bahkan dengan desas-desus yang keluar itu. Nah, itu seperti dulu gitu loh. Jadi kita pengajian seperti biasanya. Jadi kalau ada pasien yang biasanya kan gitu. Itu kalau harapan saya. Harapan saya seperti itu. Terus ini lagi pengobatan Anda itu simple tapi khasiatnya luar biasa. Cukup diludahin aja sembuh. Bahkan cukup diludahin aja orang bisa sakit. Itu berapa lama Anda menimba ilmu yang seperti itu berapa lama? Wah itu bertahun-tahun itu betapa itu ya. Itu betapa itu tidak mudah memang mempelajari hal seperti itu. Puasa juga. Puasa karena pada dasarnya kan tidak ada manusia yang bisa seperti itu tanpa tirakat dalam artian kan ya puasa ya betapa atau media apa bentuknya. Dari situ kita mendapatkan wahyu atau apa kan mendapatkan ilmu seperti itu gitu. Dibimbing sama gurunya itu. Ya betul sekali. Tapi guru Anda itu juga ya sesosok kiai juga atau memang apa? Pada dasarnya memang Pak Kiai. Kiai ya. Ya. Kalau kiai yang mumpuni itu kan jangankan ilmu hitam, jangankan ilmu putih. Iya. Ilmu hitam kan dia bisa. Bisa. Ya. Putih jadikan hitam, hitam jadikan putih kan bisa. Gitu ya. Nah iya. Gitu. Seperti Anda ya. Ya, seperti saya ini. Akhirnya makanya kenapa saya minta tolong dia. Beliau itu kan tolong guru. Ini ada muridnya sahabat saya, anak-anak sahabat saya. Tolong ini biar sahabat saya ini saya kasih pelajaran melalui oh seperti itu oke. Lupa sama orang. Nah gitu. Jadi itu sosok apa aja yang dimasukin di sana? yes namanya Goib ya. Goib non teknis yang penting kan dia lupa. Dan itu banyak sekali dalam tubuhnya. Ya, insya Allah itu bisa. Yang penting guru saya yang bisa mengambil. Gitu. Sindir ini gimana nih? Ini kan lari tadi. Lari ya. Ya kita kalau bisa nanti saya santri, saya dan santri-santri kalau perlu dari gus-gus itu bisa membantu mencari ya. Ya, tapi paling tidak saya harus menghubungi guru dulu ya. Ya, tidak menutup kemungkinan ini kan harus diselesaikan. Betul sekali. Termasuk ketemu dengan guru jenengan itu. Ya, betul. Tidak berlarut-larut nanti masalahnya. Gitu. Karena juga buat masyarakat resah. Ya. Kalau tidak diselesaikan.
Mungkin ada pesan-pesan kepada netizen untuk semua tentang pengobatan alternatif itu seperti apa? Terima kasih bagi netizen-netizen semuanya. Kalau untuk pengobatan alternatif, pada dasarnya itu semua baik. Karena pada dasarnya alternatif itu nomor 2 daripada kedokteran medis itu. Nah, di sini mencari solusi yang terbaik. Seperti kita minum obat itu kan ada obat generik. Nah, kita minum obat itu kan herbal. Nah, dari situ herbal ini kan dikatakan seperti alternatif itu. Nah, cuma jangan ditiru seperti saya halal ilmu yang teknis itu yang tidak bagus itu jangan. Gitu. Saya ingatkan kembali lagi, jangan. Saya sudah mengalami, saya sudah bertobat. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali lagi, jangan sekali-kali menggunakan ilmu yang tidak diridhai Allah. Jadi tolong berbuatlah sebaik mungkin yang alternatif, kita alternatif, apapun bentuknya, manusia, upaya, ikhtiar, usaha, Allah meridhai, insya Allah kun bayang sembuh. Tapi bila kita menggunakan hal yang tidak diridhai Allah, tidak akan pasti ada baik. Intinya tetap minta kepada Allah. Betul. Dan ikhtiar yang menurut syariat Islam. Betul sekali. Itu yang kita hendaki sekarang. Mari bersama-sama kita bersama Allah memohonlah keridhaan Allah supaya kita diberkahi sama Allah, menjadi manusia yang soleh, soleha, sehat, selamat, rezeki panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kira-kira kapan ini Kiai Supro ini mau komunikasi sama gurunya? Insya Allah secepatnya. Soalnya kasihan Hindu. Ya, kasihan Hindu satu. Dan para guru-guru kita, Situs dan Mas Karo yang juga mau mendeteksi. Dan kalau bisa mau ketemu ini nanti ada dari pihak kita akan mengorek informasi dari Kiai ya, tapi off the record ya teman-teman. Karena juga tidak bagus juga kalau diinformasikan secara publik karena kita belum tahu triknya. Sedangkan Kiai aja saktinya seperti itu, apalagi gurunya. Kita juga perlu informasi yang benar-benar detail. Mungkin itu aja Pak Kiai. Alhamdulillah jenengan sudah menjadi kembali ke jalan yang benar. Karena apapun bentuknya, permusuhan itu tidak ada baiknya. Dan sebisa mungkin untuk merendah ada pasar dan bersabar. Karena saya yakin Pak Kiai sudah paham sebenarnya. Mungkin karena Pak Kiai waktu itu ikut emosi, terbawa emosi dan tidak kontrol. Karena Pak Kiai juga punya ilmu yang luar biasa, jadi ya memanfaatkan itu. Mungkin itu juga ada bagian-bagian gangguan-gangguan setan. Mungkin seperti itu. Oke Pak Kiai, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya untuk Pak Kiai. Tetap kembali ke jalan yang benar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita belajar, Pak. Amin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sama-sama. Oke, teman-teman. Itu sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kekhilafan dan keliru saya sengaja atau tidak. Saya mohon maaf seagung-agungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu cerita yang sebenarnya dari Kiai Supro ya. Jadi poinnya sebenarnya dulu itu Kiai Jabar ini bersahabat erat sama Kiai Supro ini. Terus anaknya si ini sakit, dibawa ke padepokannya, sembuh, tapi tiba-tiba
ada sakit lagi, akhirnya Tidak tidak sama. terima. Kiai Jabar ini tidak terima dan mantan suaminya pun tidak terima. Tidak ada tabayun, tiba-tiba menuduh yang bukan-bukan. Jadi akhirnya berkembang fitnah. Setelah dijelaskan sama Kiai Subro ini, dijelaskan tidak mau mengerti, tidak dipahami, tetap membuat opini publik yang negatif tentang Kiai Subro. Karena lama-kelamaan tidak dipahami oleh Kiai Jabar dan Aziz itu mantan suaminya, akhirnya Kiai Subro itu memanfaatkan situasi ini untuk membuat jerak Kiai Jabar Najis. dan Aziz karena menuduh tanpa bukti dan fitnah. Jadi bikin masyarakat itu resah. Akhirnya dimanfaatkanlah si Hindun yang kumat, lagi istilahnya kumat ya, atau sakit lagi, dimanfaatkan sama Kiai Subro ini untuk membuat efek jera keluarganya si Hindun. Jadi beliau ini minta bantuan gurunya, sama gurunya dibikin lupa si Hindun, dibikin lupa. Dan kita deteksi di dalam tubuhnya itu ada banyak makhluk yang ekstrim dan ada rumahnya di sana, banyak sekali, enggak cuma ratusan tapi ribuan. Dan Hindun ini tidak bisa terkendali, jadi tidak bisa mengendalikan dirinya, terpengaruh sama makhluk, lupa sama semuanya, menganggap Kiai Jabar ini gurunya, sebenarnya tidak pernah jadi muridnya, dia sebatas pasien. Karena kodam-kodam yang dikasihkan atau makhluk-makhluk yang dikasihkan kepada si Hindun ini, akhirnya Hindun mengakui dirinya Hindun, tapi pengakuan yang lain, lupa sama keluarga dan mengakui Kiai ini sebagai gurunya ya. Disitulah timbul perdebatan, timbul fitnah yang berkepanjangan. Jadi Kiai Subro tetap ingin membaca sampai di mana. Akhirnya terjadilah pengintaian dan penelusuran, penyamaran dan perusakan. bahkan perusakan, dan akhirnya klimaksnya itu bertarung sukma sama sukma ya, jadi goib sama goib. Nah, akhirnya Kiai Subro ini mengakui kekalahannya dan mengakui juga bahwa yang membuat Hindun seperti itu ini gurunya ya, gurunya ini dari timur ya Pak Kiai ya. Betul. Kita tidak bisa sebut daerah mana, kota mana, yang jelas dari timur. Dan yang bikin kita resah juga, yang bikin PR kita, Hindun ini lari, kita nggak tahu kemana, karena kita juga sudah capek berantem di sana, bahkan sama murid-muridnya Kiai Subro ini juga berantem. Jadi kita memutuskan untuk pulang, dan Kiai Subro kita bawa pulang juga untuk ngopi bareng. Alhamdulillah Kiai Subro sekarang insya Allah, dan doanya teman-teman ya, mudah-mudahan Kiai Subro ini kembali ke jalan yang benar. Amin. Dan mengikuti syarat-syarat Islam, apa yang sudah didapat ilmunya dari guru-guru yang sudah lama, doanya. Dan silakan komen, mungkin ada referensi gimana mengkondisikan Hindun, gimana mengkondisikan nanti gurunya, karena gurunya ini masih misteri. Dan Kiai Subro tidak mau menyebut nama dulu karena masih mau sowan, karena gimana pun guru itu harus dihormati, harus ditakdimi. Minimal Kiai Subro ini nanti sowan dulu ke gurunya, menceritakan yang sudah terjadi ini seperti apa. Oke, mungkin itu aja. Kisah selanjutnya nanti kita akan tetap tayangkan di channel kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sama-sama. Kiai Subro ya.